Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahu walillazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Allahu khalaqal insan wa ja'ilal khalaiqa fil ard wasta'maruhum biha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Hamid sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang cerah ini, dengan izinnya dan nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita hingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di lapangan pesantren yang insyaallah nanti akan jadi adanya, pesantren cabang Muhammadiyah Pondok Aren yang kondisionalnya masih hamba Allah saksikan. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat, izinkan saya selaku khatib menyampaikan khutbah di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan tanggal 10 Zulhijjah di tahun 1443 Hijriah. Semoga nantinya ini berguna untuk pribadi khatib dan kita semua, dan kita dapat memaknainya dalam hidup dan kehidupan kita. Allahu akbar walillahil hamd. Di era kita digitalisasi dan informasi yang sekarang ini sangat berkembang pesat, yang berbasiskan internet. Siapapun hari ini hampir semua orang pegang gadget. Bahkan banyak juga, bukan hanya itu, gawai dan jenisnya sangat berkembang. Dan itu telah dimanfaatkan di era informasi ini dan digitalisasi ini, baik oleh anak-anak yang masih balita, para remaja, orang dewasa, bahkan para manula. Tak ketinggalan menggunakan itu semua. Di era seperti ini, informasi tidak terbendungkan dan tak terbataskan. Siapapun bisa mengakses kejadian dimanapun di belahan bumi ini, dan tidak bisa dibendung. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kemajuan teknologi memberikan manfaat. Khairun nas fa'anfa'hum linnas. Nantinya banyak manfaatnya untuk manusia,
baik untuk dirinya dan masyarakatnya dalam peradaban terbarukan. Ini yang menjadi barangkali kita cermati. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Telah banyak yang menjadi korban dari kemajuan teknologi, dari kalangan anak-anak dan pemuda, sehingga menurunnya moralitas yang ada. Karena banyak mereka melihat kejadian-kejadian yang mereka tiru. Padahal itu belum tentu baik untuk dirinya dan lingkungannya serta bangsanya. Tetapi mereka adopsi langsung. Karena tidak berkembangnya, tidak terbangunnya filterisasi yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi yang luar biasa pada kita. Hati kita ini ada 3 bagian. Yang pertama, lapisan terluarnya adalah sudur. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ada pada manusia semuanya. Ini yang akan sangat mudah dipengaruhi karena dia tidak berlandaskan pemikiran yang baik. Dia terima informasi, kemudian ia ingin menirunya. Kemudian bagian yang lebih dalam, qalbun. Ini sudah berproses dengan pemikiran, bertingkah, berlaku, tetapi dia pikirkan terlebih dahulu. Sudah lebih baik dari sudur. Kemudian yang paling dalam, dan ini yang membangun manusia dan kemanusiaannya hingga kelak menjadi manusia yang berperadaban dan terbarukan. Manusia yang bisa merdeka ruhnya, merdeka pikirnya, merdeka ilmunya. Al-afidah, hati yang paling dalam. Ini yang harus kita tumbuhkan. Potensi tadi Allah berikan kepada kita selaku manusia untuk semuanya digunakan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Manusia Allah amanahkan hidup di muka bumi ini bukan tanpa keinginan Allah yang sesungguhnya. Bukan setelah dihadirkan ke muka bumi dia akan hidup semaunya. Tetapi tidak, dia harus ada tauladan yang ditumbuhkan pada dirinya di dalam bangun peradaban di masa yang akan datang. Inilah barangkali yang bisa kita ambil contoh atau ibrah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni zahibun ila rabbi syayahdin. Rabbi habli minas solihin. Wa basyarnahu bi gulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kajalika najil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa badainahu bizibin adim fatarakna alaihim fil akhirin salamun ala Ibrahim. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahid. Ketika Nabi Ibrahim dengan menghadapi situasi dan kondisional pada masanya, bagaimana ia ingin melihat adanya suatu perubahan peradaban pada masa itu, sehingga nanti peradabannya menjadi peradaban yang terbarukan, yang Allah inginkan, maka ia datang kepada Rabb-Nya, kepada pembimbingnya, Allah Subhanahu wa taala, ila syayahdi, untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas solihin. Bagaimana menghadapi situasi pada masanya? Bagaimana dengan masa ini? Tentunya kita hadapi. Zaman yang kita hadapi nanti berbeda di beberapa tahun ke depan untuk generasi kita. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, ya pembimbingku, ya pengaturku, hadirkan kepadaku generasi yang soleh. Wabasyarnahu bigulamin halim. Dikabarkan oleh Allah akan kehadiran generasi yang soleh. Ismail alaihissalam, generasi yang akan membangun peradaban berikutnya, berkelanjutan dari apa yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika generasi itu telah balik, matang kedewasaan berpikirnya, matang intelektualnya, matang spiritualnya, maka barulah diajak komunikasi untuk memutuskan berbagai perkara. Jadi hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara pemimpin dan bawahan, hubungan antara orang yang dituakan dan yang akan dibangun pada masa berikutnya. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Berkata Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku telah mendapati dalam mimpiku, dalam mimpiku, ini azura panjung majazar, bahwa aku akan menyembelih. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka panjung majazar. Maka pikirkanlah, Ibrahim alaihissalam melihat putranya yang telah remaja, tumbuh berkembang intelektualnya, daya spiritualnya, emosionalnya, yang menyatu dalam kesatuan yang Allah inginkan dalam bentuk tauhid. Maka berkomunikasilah Ibrahim alaihissalam kepada generasi, wahai Ismail, wahai Ismail, aku akan putus masa lalu agar akan tumbuh sebagaimana Allah inginkan dalam rizki, dalam keinginanku yang menyatu pada keinginan Allah. Maka Ismail alaihissalam menjawab, qala awajib al-matu marusadan ini. Wahai ayahandaku, wahai pembimbingku, wahai pesit, penuntunku, laksanakanlah jika itu datangnya dari Rabb-Mu, dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku sebagai putra, sebagai generasi, pemimpin yang di masa akan datang, membawa dream yang Allah inginkan, sehingga nur ilahiyah menjadi terlaksana di dunia Allah ini. Insyaallah kau dapati aku generasi yang sabar. Falamma aslamna wa talahu lil jabin. Ketika keduanya telah duduk sepakat sepaham, semata-mata ingin menegakkan merdotilah,
maka diletakkanlah pelipis Ibrahim atas Nabi Ibrahim, Ismail atas Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka Allah panggil kepada Nabi Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya. Sesungguhnya engkau telah membenarkan apa yang Allah tetapkan Ibrahim alaihissalam. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah berikan kepada engkau. Demikian Allah berkata kepada Rasul. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya Allah akan berikan balasan yang terbaik pada hamba-hamba Allah yang nurut akan kemauan Allah. Begitulah kita diharapkan hamba Allah yang dimuliakan, membangun generasi dengan proses negosiasi, di mana kita tidak boleh melepaskan generasi kita pada saat dia telah balik, pada saat dia telah matang emosionalnya, pada saat dia telah mampu berpikir dengan baik secara intelektualnya. Kita harus menumbuhkan bagaimana agar ia terbangun menjadi generasi terbaik bagi kita. Itu yang Allah harapkan dari Ibrahim, yang Nabi Ibrahim alaihissalam contohkan. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Sungguhnya ini adalah kejadian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Jadi pemotongan manusia itu tidak beradab, maka Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Maknanya adalah memutus generasi masa lalu untuk membangun masa depan generasi berikutnya. Itu adalah suatu bentuk pengorbanan yang besar, dan sekarang disimbolisasi dan kita laksanakan dengan pemotongan hewan kurban. Inna alaina, katakan di sana, wa fadainahu bidzibhin azim. Fatarakna alaihi fil akhirin. Sesungguhnya ini adalah menjadi teladan bagi generasi yang berikutnya. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian dalam ayat yang pendek dalam surat Makkiyah, Allah pun berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian Allah memberikan tuntunan kepada kita sekalian, bahwasanya kita diminta oleh Allah untuk berkurban. Berkurban dalam mendidik generasi, berkurban dalam hari ini kita laksanakan dengan pemotongan hewan kurban. Semoga ini semua berkah buat kita dan dapat kita membangun generasi kita menjadi generasi yang baik ke depannya. Dan marilah di penghujung khutbah ini, barangkali ada banyak kelemahan dari penyampai, kiranya mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya, yang sebesar-besarnya. Itu kehilapan dari penyampai. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lakum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mari kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kepada kita kemuliaan dan kita diberikan generasi yang mulia, yang soleh dan solehah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabb, bijahi nabika Mustafa wa rasulikal murtadun, tahhir qulubana min kulli wasfi baiduna an musyahadatika wa mahabbatik, wa mitna ala sunnati wal jamaah wa sawfi ila liqaika ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
but